pernah menulis artikel atau apa yang khusus berkaitan dengan gratifikasi? Kalau gratifikasi atau suap membimbing, dan itu ada di beberapa bulan. Tapi kalau menulis korupsi ya, menulis gratifikasi suap secara individu belum. Termasuk menulis buku? Belum Berkaitan dengan kalau khusus berkaitan dengan perkara gratifikasi itu berapa kali ahli pernah memberikan keterangan di hadapan persidangan? Sejak 2014 yang saya ingat ya, sekitar 4 atau 5. 4 atau 5? Iya, yang saya ingat. Itu dari 4 atau 5 itu yang dijadikan tersangka itu apakah orang yang dituduh sebagai pemberi atau penerimanya gratifikasi? Yang memberi. Ya? Yang memberi. Yang memberi. Ya. Yang menerima tidak? Yang menerima saya diajarkan untuk yang memberi. Dihadirkan untuk yang memberi, tidak untuk yang menerima. Iya. Apakah ahli pernah membaca bagaimana memori penting daripada pembentukan atau pembuatan aturan norma berkaitan dengan gratifikasi? Untuk siapa sebenarnya norma itu ditujukan, kenapa dibuat? Izin yang mulia, kalau KUHP yang lama ini dalam konteks pidana korupsi. Iya, makanya untuk MVT-nya itu kan waktu itu belum ada Undang-Undang 31, Undang-Undang 71 juga belum ada. Jadi kan MVT itu memori fakultatif itu hanya untuk KUHP. Nah, waktu KUHP itu dibuat, itu MVT-nya merujuk ke 209 konstruksinya KUHP waktu itu. Dengan demikian, maka terkait dengan 209 ini konstruksinya adalah mereka yang memberi dan menerima. Seperti itu. Tidak istilahnya tidak dipisahkan oleh ayat sebagaimana yang saat ini. Kalau dalam konteks undang-undang tindak pidana korupsi pasal 12C itu bagaimana menurut Bapak? Kalau istilahnya MVT, yang mulia, itu memang istilah untuk undang-undang hukum pidana yang produk Belanda. Iya, catatan risalah sidang saya bahasakan sederhana. Risalah sidang naskah akademik. Naskah akademiknya itu gimana? MVT, naskah akademiknya terkait dengan 12C ini memang dibedakan. Makanya ada yang namanya suap aktif, ada yang namanya suap pasif. Dibedakan. Baik. Maksud saya bisa saudara ahli jelaskan berkaitan dengan naskah akademik pasal 12C atau yang khusus berkaitan dengan gratifikasi. Gratifikasi itu sebenarnya yang diharapkan atau yang dimau oleh pembuat undang-undang itu untuk memukul siapa sebenarnya? Kenapa gratifikasi itu harus ada? Kenapa nggak pakai suap saja? Kenapa pakai gratifikasi gitu loh? Ya, izin jelaskan yang mulia. Pengalaman dan pengetahuan saya terkait dengan kedudukan pasal 12C ini adalah orang yang dipilih sebagai penyelenggara negara itu adalah orang yang terhormat. Baik. Makanya ada suap, ada gratifikasi. Karena titik tekannya pada penyelenggara negara ini orang yang dihormati oleh masyarakat. Saya sekarang ini ingin secara spesifik itu bertanya berkaitan dengan gratifikasi. Karena apa? Karena dari awal penyidikan sampai dengan adanya penuntutan perkara ini, perkara ini adalah gratifikasi bukan suap. Jadi panggilan terhadap klien kami, kemudian terhadap saksi-saksi itu adalah berkaitan dengan gratifikasi. Maka awal saya minta penjelasan ahli itu adalah berkaitan dengan bagaimana naskah akademik daripada yang disebut dengan norma tentang gratifikasi itu diperuntukkan untuk apa dan kenapa dibuat. Tidak cukupkah menggunakan suap gitu loh. Iya, makanya saya tadi fokusnya itu pada pejabat atau penyelenggara negara. Memang tidak cukup suap. Karena apa? Terkait dengan gratifikasi ini kan hadiah. Ya kan? Hadiah tapi yang sama juga ditujukan untuk penyelenggara tadi. Itu untuk penerima atau untuk memberi gratifikasi? Sama. Ya? Sama karena di pasal berapa yang mengatakan sama? Yang khusus berkaitan dengan gratifikasi?
untuk gratifikasi memang. Kenapa kok 12C tadi? Kan yang menerima kan? Ya, menerima hadiah. Menerima hadiah ini diasumsikan oleh pembuat undang-undang. Kalau menerima pasti ada yang memberi. Seperti itu. Jadi konstruksinya itu adalah ini untuk menyelamatkan status sebagai penyelenggara negara. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk? Ya agar penyelenggara negara ini untuk penerima atau pemberi? Penerima ya. Ya. Jadi gratifikasi itu ya undang-undangnya aturan berkaitan dengan gratifikasi itu adalah ditujukan kepada penerima. Kalau penerimanya itu penyelenggara negara tetapi dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana atas pemberian ya atas penerimaan yang dia terima itu, apakah pemberi bisa dia dikenakan pidana dalam konteks gratifikasi? Kalau umpamanya sekarang ini ada pemberian duit umpamanya dikasih, nah oleh APH menyatakan bahwa oh dia ini duitnya ini adalah duit yang soheh ya, duit yang tidak terindikasi pidana umpamanya kan, sehingga penerimanya yang dulu itu adalah disasar oleh undang-undang ini itu dinyatakan tidak memiliki niat jahat, kemudian tidak ditindaklanjuti sebagai sebuah perbuatan pidana. Apakah dalam konteks ini pemberinya tetap bisa dipidana? Izin yang mulia, khusus untuk tidak dipidana korupsi. Gratifikasi. Iya. Jangan dispesifikan karena ini sesuai dengan apa yang didakwakan. Iya, terkait dengan gratifikasi. Iya, gratifikasi bukan yang lain. Memang dikenal teori perbuatan bersifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Artinya apa? Walau tidak dicantumkan unsur melawan hukumnya, tapi itu merupakan perbuatan yang tercela menurut masyarakat karena yang negatif tadi. Ya, pertanyaan saya ini dicermati ya, ahli. Ini orang yang diberikan uang ya, dalam konteks gratifikasi itu dinyatakan tidak memiliki niat jahat untuk menerima gratifikasi. Ya, uangnya itu orangnya itu tidak ditindaklanjuti, tidak dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum pidana. Betul ya? Dibebaskan orang ini hanya dijadikan saksi. Ya. Nah, kalau dalam konteks ini, setelah pemberi yang merupakan sasaran daripada norma ini dinyatakan tidak melawan hukum pidana, apakah itu pemberinya bisa tetap dipidana? Sementara penerimanya dinyatakan oh ini bukan gratifikasi ini. Ya, dia tidak temukan unsur atau hal-hal yang menyangkut daripada niat jahat dan sebagainya untuk melakukan tindak pidana. Sehingga ini kita bebaskan dia penerima yang di sana uangnya, gitu kan? Apakah dalam konteks ini, ya orang yang dituduh sebagai pemberi itu tetap dia bisa dipidana, sementara uang itu dinyatakan bukan merupakan tidak pidana karena orang yang membawa uang itu juga tidak dipidana. Izin yang mulia, tetap bisa dikenakan pidana. Apakah uang yang tadi dinyatakan tidak merupakan uang yang merupakan hasil tindak pidana bisa dijadikan dasar untuk pidana orang? Izin menjawab, karena konteksnya adalah pemberi. Gratifikasi itu kan penerimaan yang menjelaskan. Iya, berarti tadi pertanyaannya yang memberi. Iya, bukan. Ini uang udah dibawa ini sama orang penyelenggara negara mengatakan dirinya ini saya menerima uang ini. Kemudian APH mengatakan ini orang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan pemberian ini. Dia lepas itu orangnya, ya, dilepas ini orangnya tidak diapa-apakan, ya. Pertanyaan saya dalam konteks seperti ini, apakah pemberinya bisa dipidana sementara orang yang menjadi sasaran norma itu adalah sebagai penerima itu dia tidak dipidana? Bisa tidak? Ya disesuaikan dengan teksnya. Kalau saya sudah jelaskan ahli. Kita ini kan mau menerangkan supaya ini menjadi jelas. Ya saya sekali lagi ahli ya. Teksnya apa dulu, baru nanti konteksnya seperti apa? Nah ini konteks perkara ini. Konteks perkara ini saya kasih tahu. Teksnya di pasal bagaimana bunyinya? Baru konteksnya seperti apa? Nanti dalam konteks gratifikasi, saya tidak perlu jelasin lagi nih ahli soal apa itu gratifikasi. Kan saya tanya ini dalam konteks gratifikasi. Tadi awalnya pertanyaan saya,
pasal norma berkaitan dengan gratifikasi itu diperuntukkan untuk siapa, saran siapa? Ahli jawab ini sebagai penerima. Kalau penerimanya dinyatakan, yang diserang oleh pasal ini, dinyatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum akibat daripada penerimaan itu, apakah pemberinya bisa dipidana atau tidak? Nah ini itu loh maksud saya kan. Nah jadi makanya saya cuma meluruskan ya. yang terkait dengan teksnya apa, konteksnya apa. Jadi itu aja sih. Saya ulangin supaya tidak salah. Sudah Jelas, tidak bisa ya. Jadi kalau orang yang diserang oleh pasal gratifikasi itu, yaitu penerimanya dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum pidana atas penerimaannya itu, maka orang yang dituduh sebagai pemberi tidak bisa dipidana. Tidak bisa ya, tegas ya, mulia. Baik, terima kasih. Kemudian gini, yang ahli, bisa tidak menjelaskan kepada saya apa perbedaan pemberian dalam artian umum dan khusus terkait dengan gratifikasi? Karena tadi saya mohon maaf, setiap pejabat penyelenggara negara pemberiannya apa yang diterima selalu adalah gratifikasi. Ya. Kemudian ya kalau seperti ini kan general sekali. Nah saya mau ahli mungkin berdasarkan teori atau apa yang ahli baca itu bisa menjelaskan secara spesifik apa itu perbedaannya. Itu yang mulia menjelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan tadi. Sebenarnya di awal sudah saya jelaskan terkait dengan pertanyaan mana yang ingin dipidana atau tidak terkait dengan gratifikasi. Ya, terkait dengan gratifikasi yang pertama tadi, kalaupun sudah dilaporkan ya dalam sistem KPK, maka itu menjadi alasan menghapus kesalahan. Tapi ketika dilaporkan ke KPK ya nanti sudah selesai. Terus yang kemudian yang kedua terkait dengan gratifikasi itu tadi sudah dijabarkan di pasalnya terkait ada yang melekat terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki yang menerima itu. Jadi paling tidak orang yang menerima hadiah tadi itu punya jabatan atau kewenangan. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan saya. Berkaitan tadi kan ahli sudah menjelaskan bahwa jika penerimanya dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, ya maka pemberi juga tidak bisa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks gratifikasi, ya ini khusus ya dalam konteks gratifikasi. Apakah ya jika kondisi itu dilanggar, artinya hanya orang yang dituduh sebagai pemberi itu yang dipidana, sementara penerima dalam gratifikasi itu tidak dipidana, apakah menurut pandangan ahli itu bertentangan tidak dengan asas equality before the law dalam hukum pidana? Tidak bertentangan, karena equality before the law ini peruntukannya kan sebagai prinsip atau asas ya persamaan di depan hukum. Artinya terkait dengan hak-hak dari masing-masing orang terkait dengan jalannya sistem peradilan itu, bagaimana itu yang dimaksud asas equality before the law. Jadi artinya dalam pelaksanaan sudah terpenuhi hak-haknya atau belum? Oh iya. Maksud saya, kalau umpama ini kan ada perlakuan tidak adil antara penerima dan pemberi. Penerima jadi sasaran norma tidak diapa-apakan, sementara pemberi yang bukan sasaran norma itu dia justru yang dijerat. Dalam konteks ini, apakah dia itu tidak melanggar asas itu? Tidak melanggar. Secara spesifik asas itu ditujukan untuk apa? Untuk terjaminnya berjalannya hukum pidana formil. Jadi terkait dengan hukum pidana formil itu kan ada hak-hak dari masing-masing pihak yang sudah dijalankan atau belum. Misalnya terkait dengan pemanggilan, terkait dengan kehadiran dan sebagainya. Itu aja, bukan terkait dengan pelaksanaan perbuatan materialnya enggak. Bukan seperti itu. Dalam konteks pembuktian ini ahli tadi kan ahli sudah menjelaskan dalam kuhap baru itu ada 8 alat bukti. Salah satu alat bukti itu adalah barang bukti itu sendiri, ya. Jika barang bukti dalam ini konteks gratifikasi, ya, pemberian itu dalam bentuk uang, ya, tetapi barang bukti itu tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa yang dituduh sebagai pemberi, tidak pernah diperlihatkan. Mulai dari tingkat penyelidikan,
tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di hadapan majelis ini tidak diperlihatkan kepada orang yang dituduh sebagai pemberi. Tidak pula ada dukungan alat bukti lain, baik itu foto uang atau saksi yang melihat yang melihat proses transaksi pemberian uang itu, ya. Apakah dalam konteks ini barang bukti dalam arti uang tanpa dilihat bentuk uangnya, tanpa ada saksi-saksi yang melihat ada uang itu, tanpa ada foto-foto uangnya, ya, tanpa verifikasi kebenaran uang itu secara material, ya, apakah itu dia sudah memenuhi sebagai barang bukti? Sudah memenuhi ya, asalkan ada barang bukti yang lain. Ya kan saya sudah jelasin, tidak ada barang bukti lain. Kalau uang kan pasti harus ada bukti uangnya. Dua, ada foto uang supaya kita bisa lihat ini ada uang, atau ada bungkusan paket yang digunakan untuk membawa uang itu. Ya, ada saksi-saksi yang melihat ini ada pemberian bil dalam bentuk uang, umpamanya kan. Ini tidak ada dan tidak pernah diperlihatkan. Apakah unsur barang bukti dalam bentuk uang dalam konteks itu bisa terpenuhi tidak? Bisa terpenuhi. Apa caranya memenuhi? Yang saya katakan pertama tadi ya, terkait dengan misalnya uang yang jangan dipaksakan bilang bisa juga tidak ya. Tapi maksud saya ini dicerna pertanyaan saya. Ini kan barang buktinya uang, ya. Kalau barang bukti uang pasti kita akan bertanya bahwa uang itu jumlahnya berapa, mana wujudnya. Ya, uang ini tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa. Dari tingkat penyelidikan sampai persidangan perkara ini tidak pernah diperlihatkan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Tidak pernah juga diperlihatkan foto-foto uangnya. Ya, tidak pernah pula diperlihatkan bungkusan uangnya. Sampai sekarang meskipun kita minta, ya, tidak pula ada saksi yang ada 3 orang ini yang yang mengatakan telah memberikan kepada 15 orang anggota DPRD yang lain yang mengatakan menerima uang itu. Ya, tidak ada saksinya. Itu dalam persidangan. Ya, dalam konteks seperti ini bisa tidak menyimpulkan itu artinya. Saya tidak menyimpulkan. Ini fakta. Sama-sama itu menyimpulkan. Ini fakta ini. Saya tunjukkan uang itu di sini. Tunjukkan uangnya. Kita nggak bisa tunjukkan. Bukan sudah disebut itu. Apalagi saya biasanya. Kalau Anda mengatakan bisa tunjukkan biasanya. Supaya ahli ini bisa menjelaskan. Ya makanya saya potong. Maaf, betulnya Dapatnya dia itu kan potong, saudara. Menjelaskan kepada ahli itu harus utuh. Lah iya. Karena begitu saudara. Kalau dia utuh, silakan tunjukkan. Mana uangnya mana? Mana uangnya mana? Mana foto uangnya? Ya, ya. Mana bungkusan mana? Tunjukkan di sini. Advokat. Anda ini. Sebentar. Saya tanggapi ya. Pak Jaksa juga ya. Saya itu sedang meminta klarifikasi pendapat ahli berkaitan dengan apa itu barang bukti. Begini. Bentar, makanya dari tadi saya ini perhatikan ya. Pak Jaksa juga. Ini konteks kita lagi menggali ya. Nah, ketika memang ada menurut Pak Jaksa ini 2 kali sudah bilang itu menyimpulkan. Ini kan menjadi subjektif. Ya. Apa yang digali oleh advokat ini itu sah-sah saja mereka menggalinya. Nanti ketika saudara tidak berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh advokat itu, saudara tanya lagi gitu loh. Ketika saudara menginstruksi, ini jadi bar jadinya semua gitu loh. Ya, jadi tidak enak suasananya. Ya makanya saya bilang bubar aja. Maksudnya gini. Ketika memang ada yang tidak pas sama Pak Jaksa, nanti aja lagi ditanggapi gitu. Jangan ini jadi inilah ya, jadi bias ini nanti itu. Nanti biar kami lah itu kan, jadi biar nggak terulang lagi ya. Silakan Pak Alfred. Sekali lagi, ini soal barang bukti, apa yang disebut dengan barang bukti? Ini yang saya mau tanyakan kepada ahli. Barang bukti itu kalau dalam konteks hukum pidana KUHP baru itu kan itu ada 8. Barang bukti masuk menjadi alat bukti, tidak lagi berfungsi sebagai barang bukti, tapi dia menjadi alat bukti. Ya. Nah tadi ya yang saya tanyakan,
ini kan perkara kita ini perkara gratifikasi. Jelas ini adalah pemberian uang tuduhan jasa yang dilakukan oleh 3 orang terdakwa ini kepada 15 orang anggota DPRD Provinsi NTB. Ya, pemberian uang. Angkanya sudah ditulis oleh jasa di dalam BAP, di dalam dakwaan jasa. Ada 200 juta disebut, ada 100 juta, 150 juta dan sebagainya. Cuman jadi persoalannya mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kita proses persidangan sampai hari ini, ya, barang bukti berupa uang itu, wujud uangnya itu nggak pernah diperlihatkan kepada 3 orang terdakwa ini. Kami minta mana uang itu karena dia disita ini uang ini, majelis, bukan dari 3 orang ini. Dia disita dari orang yang mengaku menerima uang, bukan disita dari sini, dari 3 orang ini. Nah sehingga kami minta, ya, perlihatkan kami uang itu mulai dari tingkat penyelidikan sampai sekarang, tapi tidak ada. Perlihatkan kami foto uangnya kalau memang ada foto uangnya, tidak juga diperlihatkan. Di dalam berkas juga tidak ada itu. Ya, perlihatkan kami bungkusan uang yang dipakai untuk membawa uang ke kejaksaan itu. Itu juga kami tidak diperlihatkan. Tidak ada juga dalam berkas itu. Itu ya, yang mulia kan. Demikian juga dengan ini tidak pernah melihat dan itu membantah telah memberikan uang itu. Saksi-saksi yang lain itu mengatakan juga bahwa saya hanya melihat bungkusan tetapi tidak melihat uang. Itu loh. Nah dalam konteks ini, ya, kalau dibantah sama jasa nanti jasa hadirkan di persidangan ini. Dalam konteks ini, apakah memenuhi barang bukti kedudukan sebagai barang bukti dalam bentuk uang yang didakwakan oleh jasa jika uang tidak ada, foto dan lain sebagainya tidak ada, memenuhi tidak? Ya, jelaskan. Ya. Jadi memang secara limitatif ya, secara tegas itu tidak diatur, maksudnya tidak dijelaskan, tidak dicantumkan terkait dengan kewajiban tadi. Ya. Memang tidak ada di dalam KUHP 25 tidak dicantumkan, tapi itu nanti berdasarkan bukti yang di depan persidangan, apakah terkait foto, uang dan sebagainya layak dijadikan barang bukti nanti di sini yang akan dibuktikan. Ya kalau tidak dibuktikan, tidak dibawa ke dalam persidangan, statusnya sebagai barang bukti itu apakah ada Indonesia atau tidak? Ya, karena tidak disebutkan secara tegas di KUHP, maka nanti yang ahli ini hadir di sini untuk menjelaskan ke kami supaya ini menjadi terang. Kalau diserahkan kepada majelis semuanya nggak perlu ada ahli. Ahli ini hadir karena tidak dijelaskan di situ, maka ahli menjelaskan supaya ini menjadi terang dan majelis juga memahami persoalan itu. Itu maksud kita. Nah sekarang ini kami bertanya seperti itu, bagaimana statusnya? Karena di dalam KUHP baru itu juga ada kewajiban untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, ya, untuk memverifikasi barang bukti dan lain sebagainya. Ini tidak dilakukan. Jika itu tidak dilakukan, apakah itu sudah memenuhi syarat sebagai barang bukti sebagaimana ditentukan dalam KUHP? Nanti akan pelanggaran hak terkait dengan kewajiban. Iya, soal barang buktinya. Kalau pelanggaran hak nanti pertanyaan saya yang kedua. Ini soal statusnya sebagai barang bukti. Ketika dia tidak dihadirkan dalam persidangan, tidak perlihatkan juga kepada terdakwa, ya, barang bukti itu, ya, dan tidak terverifikasi melalui barang alat bukti yang lain, itu bagaimana statusnya sebagai barang bukti? Ya karena tidak dijelaskan secara limitatif sah atau tidaknya barang bukti hanya kewajiban tadi itu terkait dengan pemenuhan hak. Jadi hanya ada yang dilanggar terkait dengan menghadirkan barang bukti. Kalau ada yang dilanggar, apa konsekuensi secara hukumnya? Nah itu terkait dengan konsekuensi nanti ini menjadi catatan tersendiri karena memang tidak secara limitatif. Saya tidak menafsirkan begini yang punya izin. Karena memang KUHP kita di 25 itu memang banyak kekaburan norma. Jadi saya tidak bisa memastikan karena ada kekaburan itu ini nanti memang disesuaikan dengan kondisi konteksnya apa. Saya tidak bisa mohon maaf yang. Jadi maaf sebentar, saya rendah sedikit saja. Jadi karena tidak ada syarat-syarat sah atau tidaknya, jadi saya tidak bisa menyimpulkan atau memberikan kepastian terkait dengan ini sah apa tidak. Salah saya ketika secara limitatif tidak dulu. Mohon maaf, seperti itu aja. Saya mohon maaf. Pemahaman saya soal ahli, ya, itu memang untuk menjelaskan sesuatu. 1 kalau kosong norma, 2 kalau kabur norma.
Tiga, kalau dia normanya itu bertentangan, disitulah ahli itu harus hadir. Kalau ahli hanya membaca daripada apa undang-undang, tidak perlu kita ahli. Ya, nah kami minta ini dijelaskan karena ini ada persoalan. Tentu ahli sebagai ahli sudah memahami bagaimana mekanisme kita melakukan penafsiran secara hukum. Ada beberapa metode penafsiran yang bisa kita lakukan. Itu juga kan kita pelajari sama-sama, kita pelajari di universitas. Jadi kita mau justru ahli ada di sini adalah untuk membuat terang masalah itu supaya majelis juga bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat ahli. Kalau pendapat ahli hanya mengatakan bahwa karena itu tidak diceritakan secara limitatif, tidak ada dalam norma ini, kemudian tidak menjelaskan apa-apa. Kalau sekedar baca yang ada di dalam norma, saya mohon maaf, saya juga tiap hari baca buku, ya. Saya tidak pernah baca buku tiap hari. Jadi saya bisa baca sendiri kalau yang itu. Nah sekarang ini soal norma yang kosong ini yang kita minta untuk dijelaskan oleh ahli. Tadi ahli menjelaskan kalau itu ada pelanggaran. Kalau pelanggaran apa konsekuensinya secara hukum? Nah, mohon ahli jelaskan itu. Jangan dibuang lagi kepada soal nanti itu pendapat pendapat majelis dan lain sebagainya. Ya belum tentu juga pendapat majelis menggali secara totalitas nanti soal itu. Kalau tidak ada dari ahli, gitu loh. Jadi kayak gitu nanti kami juga akan menghadirkan ahli. Jadi ahli ini membuat terang masalah itu, jangan justru menjadi kabur. Kalau saya akan menafsirkan lain, ini menafsirkan lain, majelis menafsirkan lain, ya tidak perlu ada ahli. Itu loh. Jadi saya mohon penjelasan berkaitan dengan ini. Ya izin, karena cukup bukti itu tadi 5-2. Kalau misalnya barang bukti ini tidak ditunjukkan mulai dari penyidikan sampai persidangan, ya ada kemungkinan, ada upaya untuk ngeprak. Artinya apa? Kan dua tadi tidak cukup. Jadi belas saja terkait dengan tidak cukupan alat bukti. Saya tidak lagi status barang alat bukti dan barang buktinya ya saya tanyakan. Bukan itu untuk memprak peradilan atau apa. Kalau yang itu saya kira lain. Ini sekarang dalam konteks seperti itu, bagaimana statusnya barang bukti itu? Apakah bisa disebut sebagai barang bukti sempurna sebagai sebuah tindak pidana? Artinya betul ada uang, padahal tidak pernah kita lihat uang. Tidak ada foto uangnya. Tidak ada juga barang bukti lain yang menunjukkan uang itu ada dan diberikan oleh orang ini. Bagaimana cara membuat kesimpulan dalam suatu pembelaan atau apa nanti dalam yang diberikan ini? Itu maksud kita. Sebentar, pokoknya. Jadi ahli ya dalam perkara ini, jadi bukti yang diminta oleh advokat ini oleh jaksa itu ditampilkan dalam bentuk sudah dititipkan dalam rekening penitipan. Nah, apakah rekening penitipan ini dapat dijadikan alat bukti sebagai uang itu yang sudah diterima oleh pengembalian tadi? Nah, menurut tadi bagaimana rekening penitipan? Izin yang mulia bisa dijadikan sebagai alat bukti. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana cara memverifikasi kalau itu barang berupa hasil setoran barang, ya, yang dilakukan oleh jaksa terhadap uang yang disebut sebagai barang bukti atau alat bukti, ya. Jadi menurut jaksa dia sudah stor ke bank, tapi kita tidak pernah melihat kapan di store, di mana di store, ya, uang yang di store itu uang dari siapa, itu kita tidak pernah lihat. Bagaimana cara kita memverifikasi bukti store itu adalah betul merupakan bukti yang mengarah kepada tiga orang terdakwa ini dalam teori hukumnya saja. Itu yang mulia, kalau terkait dengan bukti transfer itu kan memang harus ditunjukkan karena bukti transfer itu merupakan bukti otentik surat. Jadi siapa yang mengeluarkan surat itu kan dari pihak yang berwenang. Itu saja. Ya. Itu untuk apakah cukup dengan itu tanpa pernah ditunjukkan atau mekanismenya untuk diameter itu diketahui oleh pihak yang itu? Saya menjelaskan yang mulia terkait dengan surat alat bukti surat sebagaimana yang ada di 235 yang ketiga. Itu titik tekannya pada siapa yang mengeluarkan surat itu. Artinya bukti transfer dan terkait dengan pihak yang ditransfer itu siapa, itu yang disebut sebagai surat. Itu yang disebut sebagai surat. Jadi hanya membuktikan kalau umpamanya bukti transfer, berarti itu hanya membuktikan adanya transfer terhadap apa yang dilakukan oleh jasa. Iya, itu surat otentik. Iya, yang dilakukan oleh jasa. Iya.
tapi tidak membuktikan bahwa sumber uang yang ditransfer itu dari mana. Tidak ya, tidak bisa dijadikan bukti untuk membuktikan dari mana asal uang yang ditransfer. Tidak bisa ya. Oke, siap. Jadi hanya bisa membuktikan bahwa jasa pernah melakukan transfer uang, ya. Tapi untuk membuktikan apakah uang yang ditransfer itu berasal dari mana tidak cukup dengan itu. Ya, tidak bisa ya. Tidak ada itu tulisan di situ tidak ada. Oh, tidak ada. Oke ya. Ini ahli ya, berkaitan dengan soal penyitaan, ya, penyitaan terhadap barang bukti. Apakah dalam ketentuan hukum pidana penyitaan itu harus diketahui atau diperlihatkan barang bukti yang disita itu kepada orang yang disangka, dijadikan tersangka konteks gratifikasi? Izin yang boleh menjelaskan terkait dengan penyitaan ini memang harus ada penetapan dari pengadilan. Ada penetapan dari pengadilan. Oke. Untuk melakukan penyitaan. Iya. Ya, di situ kan ketika ada permohonan tentang barang-barang apa saja yang kita kan dimohonkan Ya. oleh pengadilan. Nah, ini terkait dengan penetapan nanti akan digunakan pada persidangan untuk ini loh barang-barang yang disita kepada para pihak. Bisa menjelaskan bagaimana proses dan mekanisme penyitaan yang benar? Itu yang melihat terkait dengan penyitaan berarti kan dimohonkan kepada pengadilan. Itu akhir daripada ahli. Tapi untuk prosesnya seperti apa? Ya, penyitaan adalah terkait dengan barang-barang yang digunakan terkait dengan tindak pidana. Itu diatur di pasal berapa soal pidana? Di apa itu namanya di 2025 memang ada penyitaan terkait ini. Ada syarat objektif dan syarat. Nah, kalau bisa dijelaskan syarat objektif, subjektifnya apa? Jadi syarat objektif itu adalah untuk mensortir, untuk mengidentifikasi barang-barang mana yang itu terkait dengan tindak pidana. Itu syarat objektif. Terkait dengan syarat subjektif adalah terkait dengan kepentingan yang barang itu digunakan atau tidak nanti dalam pembuktian seperti itu. Jadi dari mana barang itu dia disita? Apakah diperoleh? Apakah harus diperlihatkan dalam proses penyitaan? Tidak. Umpamanya uang ini, ya, dari siapa uang itu diperoleh? Ya, apakah dia harus mengetahui proses penyitaan itu, atau ada orang yang menyaksikan proses penyitaan itu? Kalau proses penyitaan, ya harus ada. Harus ada. Ya. Ada orang siapa? Yang terkait dengan saksi yang misalkan terkait dengan penyitaan nanti menghadirkan lurah atau kepala yang ada di RT itu. Oh, itu yang apa namanya? Yang teknisnya ya, itu harus ada ya. Dari mana? Untuk tanda tangan. Dari mana uang itu disita? Kalau dalam konteks ini juga harus ada. Tidak ada. Tidak, tapi harus ada saksi. Iya. Ya, harus ada saksi, harus ada tanda tangan, ya, ada berita acara ya, ada foto proses penyitaan. Ya, terkait dengan itu pastinya didukung oleh foto-foto juga ya, dokumen-dokumen lain ya. Baik, itu untuk syarat mekanisme penyitaan ya. Jadi kayak gitu ya. Ini kalau dalam konteks perkara gratifikasi, kalau uang itu disita dari orang yang mengaku sebagai penerima, ya, uang itu disita dari orang yang mengaku sebagai penerima. Apakah dalam aturan hukum ada aturan yang mewajibkan untuk dia mengkonfirmasi, ya, atau memberitahukan kepada orang yang dituduh sebagai asal uang pemberi? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi karena penyitaan itu kan pada saat dia tidak pidana. Yang melakukan tindak pidana kalau dalam konteks itu siapa? Orang yang mengantar uang atau orang yang dituduh sebagai asal tindak pidana? Yang pada saat ditemukan disita itu uangnya diambil dari siapa? Jadi makanya itu uangnya siapa itu di sini? Oh gitu. Jadi kalau umpamanya pada saat penyitaan, ya, berarti yang menjadi subjek pemilik uang itu adalah siapa asal uang disita? Siapa pemilik uangnya? Siapa pemilik uang? Nah, pemilik uang ini dia itu tunduk pada ketentuan tentang kebendaan itu benda bergerak atau tidak bergerak? Jadi begini, yang saya bukan ahli hukum perdata, jadi yang saya ketahui tentang pengetahuan umum tentang barang. Jadi barang yang bergerak itu barang yang melekat pada orang yang membawa. Ya, seperti uang, umpamanya kan, nah itu bergerak kan.
berarti penyitaan itu adalah apa namanya terhadap orang yang memiliki. Ya, dalam konteks uang bergerak berarti dari siapa uang itu diambil. Bukan yang miliki uang itu siapa? Misalnya sekarang di sini ada uang ini sebetulnya siapa yang di sini? Nah, kalau ini konteks real ya, saya kasih tahu. Saya bawa umpamanya uang ke kejaksaan, lalu disita oleh kejaksaan. Yang jadi pemilik uang ini siapa? Bapaknya. Saya yang jadi pemilik uang ini. Karena yang membawa. Oh itu ya, berarti penyitaannya adalah dari orang yang membawa ini. Nah, kalau dalam konteks pidana, apakah orang yang membawa uang, ya, kemudian memberikan kepada kejaksaan, itu dia ada masuk sebagai apa namanya bagian daripada pelaku tindak pidana? Pemilik uang. Sebagai pemilik. Umpamanya kalau uang itu adalah merupakan hasil pidana, apakah orang yang membawa itu termasuk sebagai pihak yang akan harus dimintai pertanggungjawaban pidana? Ya, karena dia membawa. Karena dia yang membawa, maka dia harus membuktikan ya. Baik. Kalau ternyata orang yang membawa itu kemudian dinyatakan ini tidak merupakan perbuatan pidana, maka uang yang tadi dibawa ke kejaksaan itu apakah bisa dijadikan sebagai barang bukti atas tidak pidana? Ya karena dia membawa dalam kapasitasnya apa? Ah, jadi melapor untuk ini loh saya terima gratifikasi, jadi tadi alasan penghapus kesalahan. Ya, kalau memenuhi persyaratan ya, kalau memenuhi persyaratan umpamanya 30 hari kepada KPK gitu kan, jadi itu persyaratannya kan. Nah maka dia melapor, setelah itu umpamanya kalau 10 juta maka dia harus buktikan seterusnya ya. Nah kalau dia seperti itu maka dia terhapus apa namanya kesalahannya. Nah kalau terhapus kesalahannya, ini uang ini statusnya apa? Ya, karena terhapus kesalahannya kan sudah dilaporkan. Ya. Karena sudah dilaporkan ini berarti beralih kepemilikannya dari pembawa tersebut ke KPK. Oh, berarti uang ini menjadi status miliknya KPK, ya, tidak menjadi barang bukti pidana lagi. Tidak, bukti pelaporan iya. Oh, dia hanya menjadi bukti pelaporan, tetapi tidak menjadi bukti pidana, ya. Karena sudah dilaporkan. Iya, karena sudah dilaporkan. Jadi orang yang melaporkan juga dilepaskan dari tindak pidana karena ada alasan pemaaf itu, ya. Barang buktinya menjadi milik KPK. Ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, apakah orang lain yang disebut sebagai asal uang, ya, itu dia bisa dipidana padahal uang ini sudah dinyatakan tidak merupakan perbuatan pidana karena ada pemaaf? Tidak bisa, ya. Jadi kalau dia sudah dikembalikan KPK, ya, uang ini jadi milik KPK karena sudah ada alasan pemaaf, maka orang yang disebut sebagai asal uang tidak bisa dipidana. Begitu ya? Oke. Terima kasih. Ada lagi cukup?